Shalom. Renungan inspirasi hari ini kita dasarkan dari nats firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius pasal 11 ayat 28 sampai 30 yang berkata demikian. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Kelemah lembutan adalah sifat yang dimiliki dan ditunjukkan Yesus agar menjadi contoh bagi kita. Yesus berkata, "Belajarlah kepadaku." Artinya, kita diminta untuk belajar kepadanya, khususnya dalam hal kelemah lembutannya. Dia juga berkata, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Kalau mau jiwamu mendapat ketenangan, belajarlah untuk menjadi lemah lembut seperti Yesus. Lalu seperti apakah kelemah lembutan Yesus? 1 Petrus pasal 2 ayat 21 sampai 23 memberikan contohnya. Kita akan membaca, "Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil." Kelemah lembutan Yesus tampak ketika Dia merespon kekerasan yang ditujukan kepadanya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam. Dia tidak mau membalas kekerasan dengan kekerasan karena dia tahu bahwa Bapanya adalah Allah yang adil yang akan membalas orang yang berbuat jahat. Itulah sebabnya ketika kekristenan dihujat, para pengikut Kristus tidak bereaksi dengan membalas. Karena contoh yang diberikan Yesus sendiri adalah seperti itu. Kita tahu bahwa di masyarakat dan di dunia maya penuh dengan ujaran kebencian. Banyak terjadi kekerasan verbal, kata-kata kasar, hinaan, merendahkan status orang lain, body shaming, kata-kata rasis, ucapan tolol, dungu, idiot, goblok, dan seterusnya. Bahkan ucapan semacam itu ditujukan kepada presiden yang seharusnya dihormati oleh seluruh warga negara Indonesia. Tapi untungnya pribadi Bapak Presiden tidak menanggapi kata-kata pedas yang ditujukan kepadanya. Itulah sebuah contoh kelemah lembutan dalam dunia nyata. Kelemah lembutan bukanlah kelemahan. Orang yang lemah lembut justru adalah orang yang menang. Setidaknya menang atas godaan emosinya. Kalau mau menjadi pemenang, kita harus bisa mengendalikan emosi dan ucapan bibir kita. Sebagaimana dikatakan dalam Amsal pasal 16 ayat 32 berkata, "Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai diri melebihi orang yang merebut kota." Dan juga dikatakan di dalam Matius 5 ayat 5, "Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi." Orang yang menang bukan orang yang garang, kasar, berangasan, tapi orang yang lemah lembut, yang merespon kekerasan dan kekasaran dengan kelemah lembutan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih kami telah mengenal Engkau sebagai pribadi yang lemah lembut dan rendah hati. Kami mau belajar kepadamu untuk menjadi lemah lembut
seperti Engkau. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.